Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengetes dinamo motor fan blower indoor AC. Ya, dimana saya lakukan ini karena saya melihat bahwa di indoor AC ya blowernya itu keluaran kabelnya bermacam-macam ya. Inilah sebab saya melakukan melakukan berbagi pengalaman. Dan juga teman-teman ya, mungkin ada yang beli deloaan atau punya yang lama, namun tidak bisa menghidupkannya, bagaimana mencari CSR-nya. Ini karena bermacam-macam ya, bisa ikuti ya teman-teman. Kemudian lagi ya, untuk cara menentukan CSR-nya teman-teman, ini bermacam-macam kabel di sini ya teman-teman ya. Ini kita lihat ya, ini untuk motor ini ya, ini hanya 3 kabel keluaran dari dinamo motor ya. Nah, kemudian ya, ini ya, ini keluaran dari dinamo motor ada 4 kabel ya, ada 4 kabel ya. Kemudian ini ya, keluaran dari dinamo motor ada 6 kabel ya. Ada 6 kabel, ada terpisah agak jauh di sini ya. Namun di sini polos ya. Tidak ada ya. Ini 6 kabel keluarannya dari umparan utama dan bantu ini ya. Kemudian ini juga. Ini ada 6 kabel yang keluaran dari dinamo motor ya. 6 kabel. Yang 3 ya, hitam biru merah, ini keluaran dari kumparan. Kemudian yang di sini iya, coklat abu-abu dan kuning, ini keluaran dari belakang ya. Ini untuk sensor ya. Nah, ini beda dengan yang ini ya teman-teman ya. Nah, beda. Itulah saya melakukan berbagi pengalaman untuk tutor ini ya teman-teman. Nah, cara pengetesannya ya, itu sama saja teman-teman ya, untuk menghidupkan dinamo motor ini ya teman-teman ya. Ini ya, ini pengetesannya sama dengan tutorial saya yang lalu ya, bagaimana mencari CSR-nya. Nah, ini untuk menghidupkan ini sama ya. Ya, kita mencari common. Nah, ini perlu tahu ya teman-teman ya, bahwa ini adalah dinamo motor 1 pas 220. Yang mana untuk menggerakkannya atau menghidupkannya menggunakan kapasitor ya. Memang ada di wiring diagram sini ya teman-teman. Namun ada yang sudah terhapus ya, kadang-kadang ada yang juga tidak ada, atau ada cuma namun di sini juga berbeda. Nah, cara untuk menghidupkannya kita harus mencari common. Nah, kita lihat untuk mencari common di sini ya. Ya, ini ada kabel putih, oranye dan kuning ya. Ini kita ukur dulu ya. Kita menggunakan avometer. Ya. Di sini saya ukur untuk putih dan oranye ya. Ini kita lihat di sini ada 45 ya. 45 resistansinya ya. 45 ya. Kemudian putih dan kuning ini ada 40 resistansinya ya. 40 ohm ya. Kemudian untuk kuning dan oranye ya di sini ini ada 90. Nah, sebagaimana yang tahu ini ya, untuk mencari common dari nilai 3 tertinggi ya. Ini 2 yang kita ukur. Ini nilai tertingginya adalah oranye dan kuning. Berarti untuk sisa-sisa kabelnya ya, ya, ini adalah common, atau kebalikan dari 2 ini adalah common. Berarti kan commonnya putih ya. Untuk commonnya, untuk menghidupkannya, ya, untuk menghidupkannya, common ini langsung kita ke api ya, langsung kita ke api ya. Nah, kita langsung ke lensnya ya, ke lensnya. Nah, kemudian ya, untuk yang runningnya teman-teman ya,
Untuk yang runningnya, kita lihat nilai tadi terendahnya ya. Kita mencari terendahnya untuk mencari runningnya ya teman-teman ya. Kita tahu runningnya ya. Untuk mencari runningnya, ini ada 40 ya. Ini 45. Runningnya adalah orange ya teman-teman ya. Runningnya adalah orange. Ini yang kita masukkan ke line-nya ya. Line-nya kita masukkan ya. Ya, kemudian kapasitornya untuk running di sini ya. Ini runningnya kita masukkan ke sini. Nah, ini kapasitornya. Kemudian kapasitor satu lagi yang starting kita masukkan ke kuning. Nah, ini kita tinggal colokan langsung hidup ya teman-teman ya. Ini kita tes langsung hidup. Nah, ya, ini ya. Nah, langsung hidup perputaran. Ini adalah salah satu ya, teman-teman ya. Kita untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian ini teman-teman ya. Ini ada 4 kabel. Ada 4 kabel ya. 4 kabel di sini. 4 kabel di sini ya. Ini keluaran daripada umparan ya. Umparan. Nah, untuk mencari common-nya, kita harus tahu dulu 4 kabel ini di mana kabel yang menyambung. Ini kita pindahkan ya. Dari 4 kabel ini kita pindahkan yang nyambung ya, yang nyambung. Nah, dari 4 kabel ini kita pindahkan ke hitam, tidak nyambung. Kemudian, nah ini yang nyambung ya. Yang nyambung adalah coklat dan oranye ya. Langsung saja. Kalau sudah ketemu yang nyambung langsung di kumparan di sini ya. Ya, ini langsung kita masukkan ke kapasitor ya. Langsung masukkan ke kapasitor. Nah, ya. Kemudian 3 ini bagaimana kita mencari CSR-nya? Mencari common-nya. Mencari common-nya. Seperti tadi mencari common-nya, teman-teman ya. Mencari common-nya. Kita ukur di sini masing-masing ya. Kita cari di sini ya. Kuning dan hitam. Ya. Kita cari di sini common-nya. Kita ukur dulu. Ya. Kuning dan hitam kita cari. Oh, ini kita pindahkan dulu. Ya, kali 10 ya. Ya. Ini 45 ya. 45 kuning dan hitam. Kemudian hitam dan ini ya, hitam dan oranye ya, 45. Kemudian yang kuning ya. 30 ya. Ya. Kemudian kuning dan oranye, kuning dan hitam 30 ya. Kemudian kuning dan oranye di sini ada 90. Nah, 90 ya. Ah, artinya nilai yang tertinggi adalah oranye dan kuning. Commonnya adalah hitam. Ya. Commonnya hitam. Dan ini tinggal masukkan ke kapasitor ya. Yang kuningnya kapasitor ya, teman-teman ya. Nah, masuk kapasitor di sini ya. Nah, ini karena yang ini sudah menyambung ke coklat ya teman-teman ya. Udah, kita tinggal masukkan ke kabel PLN netral dan ini ya. Itu cara mencari yang 4 kabel. Ya. Kemudian di sini teman-teman ya. Ini ada lagi di sini ya. Ini ada 6 kabel. Ini ada 6 kabel. 6 kabel ini dibagi 2, masing-masing 3. Ini ada pembatasnya di sini ya. Ya. Kalau teman-teman menemukan hal seperti ini ya, kita lihat dulu masing-masing kabel ini ya, nilainya ya. Kita lihat nilainya masing-masing kabel ini ya. Ya. Ini kuning dan untuk bagian B ya, bagian B ini sebelah sini ya. Ini ya, bagian B. Ini kita ukur di sini nilainya. Nah, di sini nilainya 5 ya. Untuk kuning dan coklat. Kemudian untuk kuning dan oranye, nah, di sini 10 ya. Kemudian kita lihat lagi di sini oranye dan coklat, di sini kita masukkan lagi ya.
2. Ya, ini nilainya kecil ya, teman-teman ya. Kemudian kita ukur yang sini ya, teman-teman ya. Ini ya. Ini warna kabel yang bagian A kita anggap ya, karena di ini 6 kabel dibagi kelompok 2 ya. Nah, ini saya ukur untuk yang merah ya. Untuk kabel merah di sini ya. Kabel merah dengan kabel hitam kita lihat di sini 10. Kita lihat di sini 8 ya. Ya. Untuk yang bagian A merah dan putih ini 8. Kemudian merah dan biru. Merah dan biru kita lihat di sini ada sekitar 80. Ya, kemudian di sini biru dan putih. Di sini biru dan putih kita lihat ada 60. Ya. 60. Kita lihat di sini nilainya tertinggi adalah 2 kabel ini. Ini ya, nilainya adalah 80 ya. 80. Nah, inilah commonnya. Ya, commonnya adalah putih ya. Itu untuk mencari 4 kabel ya, teman-teman harus dipisahkan dulu bahwa inilah nanti yang akan menjadi common atau yang kita akan masukkan ke aliran listrik dan masukkan ke kapasitor ya, teman-teman ya. Kalau yang ini adalah speed. Ini adalah speednya, dipisahkan di sini ya, speed ya. Speed ini nanti kecepatannya yang ngatur adalah modul pada indoor AC. Itu ya, teman-teman ya. Cara pengukurannya sama dengan yang lalu, tinggal masukkan kapasitor karena CSR-nya sudah ketemu ya. Kita hanya menjelaskannya. Kemudian nah, di sini teman-teman ya. Ini ada 6 kabel. Lihat ya, ada 6 kabel. 6 kabel. Untuk 3 kabel yang biru, merah dan hitam, ini masuk ke kumparan dinamo motor ya. Sedangkan untuk yang 3 kabel ini ya, yang soket kecil kuning, coklat dan abu-abu, ini masuk ke belakang teman-teman ya. Ini untuk sensor ya, teman-teman ya. Jadi yang kita ukur adalah ini ya. Yang kita ukur adalah ini ya. Karena ini adalah yang kabel ini sensor. Kita tidak ukur ya untuk apa, mengecek perputaran daripada dinamo motornya. Nah, ini untuk yang ini kita cek. Yang mana commonnya? Kita lihat di sini. Nah. Untuk biru dan merah. Untuk biru dan merah ini adalah 35 ya, biru dan merah 35 ya. Kemudian biru dan hitam di sini ada 90 ya. Kemudian di sini merah dan hitam di sini 35. Ini sama-sama 35 ya, teman-teman ya. Jadi kita ketemu nilai yang tertinggi adalah 2 kabel yang biru dan hitam kita ukur, ini adalah 90. Berarti kabel yang tersendiri ya, merah ini adalah common. Itulah cara menghidupkannya. Nah, kemudian juga ya, teman-teman ya. Ini common sudah ketemu ya. Ini common sudah ketemu, kita hidupkan. Dan untuk menentukan dinamo motor ini kiri atau kanan ya, maksudnya starting atau runningnya, ini tidak terlihat ya, teman-teman, karena nilainya sama. Nah, bagaimana cara nanti membolak-balikannya ya, teman-teman? Ini sudah saya siapkan. Sekarang kita tes ya. Kita tahu ya bahwa untuk yang common ini adalah merah ya. Untuk yang startingnya ya, kita anggap di sini adalah hitam ya. Kita anggap startingnya hitam ya. Runningnya kita anggap hitam ya. Kita masukkan di sini ya. Ini sudah saya siapkan kapasitor kiri kanannya, tengahnya adalah line ya. Netralnya kita masukkan ke sebelah kanan pada hitam ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah saya masukkan, teman-teman ya. Kita tidak tahu arah
perputaran dari sini ya teman-teman. Nanti kita bagaimana cara membaliknya. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Ini putarannya ke arah mana teman-teman ya. Ini kita tes sekarang. Nah, ini perputarannya ke arah balik jam ya teman-teman ya. Ke arah balik jam. Sekarang bagaimana kita cara membalikannya ya teman-teman ya. Ini mudah ya, lihat teman-teman ya. Cara membalikkan perputaran ini ya. Lihat teman-teman ya. Ini kita sodok ya teman-teman ya. Ini. Nah. Ini kita pindahkan biru ke kanan ya, biru ke kanan dan hitam ke kiri ya. Ini kita lepas ya. Nah, untuk membolak-balikannya. Nah, lihat. Ini kita pindahkan ke sisi sini. Nah, kemudian yang hitam kita pindahkan ke sisi kiri. Nah, ini ya. Sekarang kita masukkan bagaimana mengetesnya. Ini. Nah, ya. Sekarang perputarannya tadi berbalik dengan arah jam. Sekarang kita lihat setelah kita balik ya. Kita tes ya. Ini ya. Nah. Itulah teman-teman ya, bagaimana cara mengetes dinamo motor fan blower indoor AC ya. Yang mana tadi untuk yang terakhir ini ya, ini bahwa bila kebenaran ini kita tidak mengetahui bahwa yang mana running atau startingnya, karena nilainya sama ya. Berarti ini memang untuk arah bolak-balik ya, sudah disiapkan dengan pabrikan ya. Nah, untuk mengubah arahnya, perputarannya, ini kita tinggal pindahkan ya, hitam ke hitam dan biru ya, kita tukar ya. Kemudian untuk kamannya tetap ya. Nah, itulah teman-teman ya. Ya, ini kita lihat ya teman-teman ya. Untuk meyakinkan bahwa ini adalah untuk kabel sensor ya teman-teman ya, bahwa ini adalah kabel sensor ya. Ini bisa kita lihat teman-teman ya. Ini kita buka dari sini ya. Nah, ini kita buka ya, kemudian ini juga kita buka ya. Nah, ini bisa kita buka ya. Kemudian ini bisa kita tarik ya. Nah, ini bisa kita lepas ya. Nah, ini bisa kita lepas. Nah, dalamnya juga kita pengen tahu apa. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, ini adalah kabel sensor ya, teman-teman ya. Kabel sensor, dan sedangkan ini adalah kabel kumparan sendiri ya. Ini adalah kabel kumparan ya. Nah, ini. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pasang ya. Untuk pemasangannya ya, ini kita pasang kabel sensornya. Ya, kita pasang kembali. Ini kita masukkan. Ya. Kemudian ini kita masang kembali ke sini ya. Nah, ini pasang kembali di sini. Nah, ini kita pasang lagi ya. Nah, ini sudah teman-teman, kita hidupkan lagi ya teman-teman ya. Itulah isi daripada dinamo motor yang menggunakan sensor ya. Ini kita pasang lagi ya. Apakah hidup? Ya, kita
Kita pasang, kita tes lagi ya. Ya, kita hidupkan. Nah. Ya, saya rasa itu ya teman-teman. Sedikit saya berbagi pengalaman buat teman-teman di mana cara mengukur atau cara mengetes dinamo motor fan blower indoor AC ya, dimana cara menghidupkannya kita wajib menggunakan kapasitor dan juga cara mencari CSR-nya, kemudian juga ya teman-teman ya sesuai dengan tadi kita cari nilai tertinggi, kedua lantas itulah hasilnya ya. Kemudian nah itu teman-teman juga kita lihat hasil daripada ini untuk monitornya, untuk sensornya ya. Untuk sensornya juga kita sudah buka hasilnya bagaimana, dan itulah teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya berikutnya. Siapa tahu bermanfaat buat teman semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.